Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam dan selamat bergabung Bapak Ibu semuanya yang berada di live streaming YouTube Belajar Era Digital maupun yang sudah bergabung di room Zoom bersama saya. Tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan tentunya kesempatan untuk bertemu secara virtual bersama Belajar Era Digital dalam kegiatan webinar nasional 4JP menyusun perangkat ajar inovatif dengan aplikasi Canva Magic AI. Dan perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Agustina Dewi selaku moderator dan tentunya teman belajar Bapak Ibu pada webinar pada malam hari ini. Dan untuk memulai kegiatan, mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih semangat mengikuti webinar Belajar Era Digital. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Bisa dituliskan di kolom komentar. Di sini sudah ada yang hadir dari Ibu Yanti, dari Ibu Diana juga. Alhamdulillah sehat Bu dari Ibu Sri, dari Bapak Yudi Wahyudi, dari Bapak atau Ibu Bakran. Baik, oke, ada dari Ibu Marwati dan sehat, baik kabarnya baik semuanya, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya, semuanya sehat dan mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa capek ataupun kurang sehat badannya, semoga besok pagi bisa fit kembali, sehat kembali untuk kegiatan belajar mengajarnya di sekolah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, nah mungkin ini bagaimana nih keseruan lomba kemerdekaannya di sekolah atau mungkin ada yang menyiapkan untuk karnaval untuk memeriahkannya. Apakah ada nih di sini Bapak Ibu semuanya? Oke, agak sedikit meriang ini dari Ibu Endang. Semoga besok sehat ya Ibu. Semoga juga sehat selalu dan segera sembuh. Oke, ini juga seru sekali. Ada yang dari Ibu Dia, Alhamdulillah. Ada dari Ibu Mita. Perlombaannya, kemerdekaannya juga semangat sekali. Alhamdulillah. Nah, ini juga ada yang persiapan-persiapan gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, namun pastinya Bapak Ibu semuanya tidak lupa dengan kegiatan belajar mengajarnya, yang tentunya perlu menyiapkan perangkat ajar nih Bapak Ibu semuanya. Dan pas sekali momen topik pada malam hari ini yang Bapak Ibu ikuti, kita akan menyusun perangkat ajar inovatif dengan aplikasi Canva Magic AI dan tentunya aplikasi ini juga Bapak Ibu semuanya sudah seringkali digunakan dan sudah seringkali menjumpai topik-topik terkait aplikasi Canva ini. Nah, sebelum kita mulai, saya cek dulu nih Bapak Ibu semuanya yang sudah siap biasa reaksi jempolnya dulu yang ada di room Zoom. Oke, yang ada di kolom komentar live streaming YouTube juga bisa diketikkan untuk reaksi jempolnya. Baik, di sini sudah ada Bapak Dev Rizal. Oke, dari Ibu Siti juga raise hand. Dari banyak sekali dari Bapak Muhammad. Oke, sangat luar biasa sekali ini antusiasnya pada malam hari ini. Dan tadi baik Bapak Ibu semuanya untuk informasi awal terkait link presensi nanti dibagikan hanya di grup kegiatan. Jadi tidak dikirimkan melalui room Zoom maupun kolom komentar yang berada di live streaming YouTube Belajar Era Digital. Namun tenang saja Bapak Ibu semuanya, untuk presensi nanti dikirimkan pukul 9 malam. Jadi setelah kegiatan ini selesai, nanti Bapak Ibu semuanya bisa untuk presensi di grup kegiatan masing-masing. Dan nanti juga akan diarahkan oleh admin, tenang saja.
karena juga bisa mengisi presensi besok pagi karena mungkin di malam hari ini banyak sekali yang presensi dan mungkin ada yang kendala, jadi presensi masih dibuka sampai besok pagi. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Dan dimohon Bapak Ibu semuanya kita bijak menggunakan kolom komentar, kita gunakan untuk saling menyapa yang dari lain daerah, dari beda pulau juga kita saling sapa, kemudian berdiskusi, dan kemudian bisa juga untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu semuanya ataupun berkomentar positif lainnya. Nah, baik karena sudah reaksi jempolnya sangat banyak sekali nih Bapak Ibu semuanya, kita langsung masuk saja untuk sesi materi. Untuk narasumber kita pada malam hari ini yaitu dari Bapak Agus Sani Wijaya, fasilitator program Guru Penggara, juga sebagai guru, serta instruktur atau mentor beberapa platform pelatihan offline maupun online, Quisis Certified Super Trainer, Google Certified Trainer, dan pengajar praktik program Guru Penggerak. Langsung saja kita sapa narasumber dan mentor kita pada malam hari ini, yaitu dari Bapak Agus Sani Wijaya. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Mbak Agustina. Baik, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin dari Pak Agusani, karena ini juga sudah semangat sekali, di room Zoom juga sudah mulai hampir penuh. Dari Pak Agusani, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sangat siap, Mbak. Baik, Alhamdulillah sangat siap. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin dipersiapkan karena kita akan masuk sesi materi tentang menyusun perangkat ajar inovatif dengan aplikasi Canva Magic AI. Kepada Bapak Agusani, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Agustina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu, senang rasanya saya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat dalam kegiatan webinar nasional menyusun perangkat ajar inovatif dengan aplikasi Canva Magic AI. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memanfaatkan fitur AI yang ada di dalam Canva. Terkait Canva, saya rasa Bapak dan Ibu sudah eh, tidak asing lagi ya, sudah banyak menggunakan Canva, sehingga malam hari ini kita bisa belajar lebih jauh tentang Canva dan boleh berkolaborasi di sini Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu boleh gunakan kolom chat untuk menyampaikan sesuatu yang memberikan informasi baru buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berbagi layar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun perangkat ajar inovatif dengan aplikasi Canva Magic AI bersama dengan saya, Pak Agus Soni Wijaya. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara perangkat ajar, itu mungkin Bapak dan Ibu sudah eh, sering mendengarnya begitu ya. Perangkat ajar itu adalah bahan atau perlengkapan yang kita persiapkan ya sebagai bekal dalam membersamai murid-murid kita. Sangat banyak sekali terkait dengan perangkat ajar yang biasa kita siapkan Bapak dan Ibu. Lalu apa sih manfaat Canva ini dalam menyusun perangkat ajar? Yang pertama tentu saja efisiensi waktu Bapak Ibu ya. Kalau kita menggunakan Canva, terutama kita manfaatkan fitur AI-nya, tentu saja kita bisa mempercepat proses pembuatan perangkat ajar tersebut.
Banyak sekali fitur-fitur AI yang bisa kita manfaatkan untuk menyusun perangkat ajar. Nanti bersama-sama kita akan coba praktikan Bapak dan Ibu. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang standby laptopnya atau handphonenya bisa untuk praktik, nanti boleh langsung dipraktikkan Bapak dan Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kreativitas yang tinggi. Canva Magic AI ini bisa memberikan inspirasi dan ide-ide kreatif untuk desain perangkat ajar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menemukan juga berbagai macam elemen dan template yang sebenarnya siap digunakan oleh Bapak dan Ibu di Canva. Berikutnya adalah terkait keterjangkauan. Canva Magic AI ini gratis, tapi buat Bapak dan Ibu yang eh, menggunakan akun belajar.id Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa fitur AI-nya memang di situ sebenarnya fitur Pro ya, Canva Pro, tetapi ketika Bapak dan Ibu menggunakan akun belajar.id maka Bapak dan Ibu bisa menggunakannya secara gratis. Yang selanjutnya adalah terkait kemudahan penggunaan. Canva Magic AI ini memang dirancang dengan user interface atau antarmuka yang sederhana, kemudian mudah dipahami, sehingga Bapak dan Ibu dengan explore sendiri sebetulnya sudah bisa menemukan fitur-fitur ya. Dan memang eh, banyak hal yang bisa kita explore dan butuh waktu untuk mengeksplor semua fitur-fitur yang ada di Canva. Tetapi ketika Bapak dan Ibu semakin dalam melihat ke dalam fitur-fitur yang ada di Canva, Bapak dan Ibu mungkin akan terpantik ya. Oh, ternyata di Canva itu kita bisa menemukan berbagai macam template, kemudian kita bisa membuat berbagai macam hal menggunakan Canva. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah fitur-fitur dari Canva Magic AI yang bisa mendukung inovasi pembelajaran. Yang pertama adalah generator teks. Nah, Bapak dan Ibu, fitur ini memungkinkan Bapak dan Ibu membuat teks yang kreatif dan menarik untuk perangkat ajar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa minta AI-nya, bantuan AI-nya di Canva untuk membuat teks. Lalu di Canva itu juga ada generator gambar dan video. Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan Canva AI untuk menghasilkan gambar, foto yang melengkapi perangkat ajar yang Bapak Ibu buat. Lalu di sana juga ada rekomendasi template dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, apakah sudah pernah memanfaatkan AI-nya di Canva? Silahkan ditanggapi di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan AI-nya di Canva, Bapak dan Ibu? Oke. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sering, ya luar biasa ya. Ada yang sudah, belum, jarang, belum. Ya, ya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya luar biasa Bapak dan Ibu. Banyak sekali yang menanggapi di kolom chat ya, di Zoom, mungkin di streaming YouTube juga banyak ya. Banyak yang sudah pernah menggunakan, tetapi banyak juga yang belum belum pernah menggunakan AI-nya di Canva. Bapak dan Ibu, malam hari ini nanti akan saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu apa saja sih AI-nya yang ada di Canva, kemudian Bapak dan Ibu bisa optimalkan AI yang ada tersebut. Kemudian juga nanti akan saya informasikan pembaharuan yang terjadi di Canva. Kalau kita berbicara Canva itu memang termasuk aplikasi yang seringkali update ya dalam hal tampilan ataupun dalam hal fitur-fitur yang ada di dalamnya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin akan ada sedikit perbedaan dibandingkan ketika Bapak dan Ibu dulu pernah menggunakan Canva
lalu tiba-tiba sekarang muncul adanya perbedaan-perbedaan. Nah, nanti akan kita coba lihat seperti apa perbedaan-perbedaan yang ada itu Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun perangkat ajar menggunakan Canva Magic AI. Yang pertama, Bapak dan Ibu eh, silahkan memilih template ya. Bapak Ibu manfaatkan saja template yang ada di Canva. Sangat banyak template yang ada yang Bapak Ibu nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu ingin membuatnya apa, tinggal dicari saja sebenarnya template-nya. Dan saran saya juga ketika Bapak dan Ibu memilih template ya, eh, terkadang kita terlalu lama dalam memilih template ya, sehingga kita bingung template yang mana yang mau kita pakai, yang seharusnya penggunaan Canva itu menjadi lebih singkat waktu kerja kita, tetapi ketika kita memilih template begitu lama, akhirnya malah eh, tujuan untuk mempercepat proses kerja jadi tidak tercapai, Bapak dan Ibu. Silahkan dipilih template yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu silahkan tambahkan konten bisa berupa teks, gambar, video, dan sebagainya ke dalam template perangkat ajar Bapak Ibu. Yang ketiga, silahkan Bapak Ibu gunakan fitur Magic AI-nya yang ada di Canva. Apa saja, nanti kita akan coba lihat. Kalau sudah, tinggal disesuaikan ya desain yang ada dengan gaya Bapak dan Ibu. Lalu desain itu bisa dibagikan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa download dalam berbagai macam bentuk format, bisa dalam bentuk PDF, PowerPoint, dan bentuk yang lain, Bapak dan Ibu. Saya lanjut, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh perangkat ajar inovatif yang bisa kita buat dengan Canva. Yang pertama adalah kuis interaktif. Kuis interaktif itu, Bapak dan Ibu kemarin di pertemuan lalu dengan saya juga sebetulnya di situ sudah saya perlihatkan ketika memperlihatkan kuis yang kita bisa pilih benar salah itu ya. Kita klik nanti muncul oh benar, kita klik muncul salah dan sebagainya. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa membuat materi dalam bentuk video pembelajaran yang menarik ya. Caranya bagaimana? Banyak cara membuat video di Canva itu Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa ubah presentasi menjadi video atau Bapak Ibu bisa presentasikan lalu munculkan suara dan wajah Bapak dan Ibu itu juga bisa jadi video atau Bapak Ibu bisa upload foto-foto lalu nanti akan dibuatkan video secara otomatis oleh Canva-nya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa membuat infografis ya. Template infografis itu sangat banyak dan ketika kita memberikan infografis itu harapannya pemahaman siswa itu bisa menjadi lebih meningkat karena kita menyajikannya dalam tampilan yang lebih menarik, kemudian lebih padat tentu saja, disertai dengan elemen-elemen yang bisa mendukung peningkatan pemahaman dari murid-murid kita. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Ini adalah kelebihan perangkat ajar yang kita buat dengan Canva. Yang pertama tentu saja akan meningkatkan ketertarikan siswa. Kenapa siswa menjadi tertarik? Ya karena tampilannya menarik yang kita buat, kemudian inovatif. Sehingga siswa bisa tertarik dan termotivasi untuk belajar. Lalu harapannya bisa mempermudah pemahaman karena dengan adanya perangkat ajar yang kita buat bisa menyajikan ya materi itu secara visual itu jadi lebih baik. Kita juga bisa menambahkan eh, video, audio, kemudian animasi, gambar tiga dimensi dan sebagainya. Yang tadinya konsepnya itu abstrak bisa jadi lebih konkret Bapak dan Ibu. Lalu berikutnya memperkaya pengalaman pembelajaran. Perangkat ajar yang berbasis Canva ini bisa memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya dan interaktif. Apalagi Bapak dan Ibu menyajikannya itu dalam bentuk yang kolaboratif ya, yang melibatkan antar siswa dalam mengakses perangkat ajar tersebut. Saya lanjut Bapak Ibu.
Nah, ini pengaturan konten dan desain sama hampir sama seperti tadi, Bapak Ibu. Silahkan dipilih temanya, kemudian diatur layoutnya, silahkan sesuaikan warna dan font. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga bisa atur stylenya di situ. Kita tinggal pilih dari template style yang ada, warna dan fontnya itu bisa berubah secara otomatis. Lalu kita bisa menambahkan berbagai macam elemen, lalu manfaatkan berbagai fitur AI yang ada. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saat ini zamannya adalah kolaborasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kalau punya MGMP di sekolah, MGMP Mapel misalnya, atau MGMP bukan hanya di sekolah tetapi di tingkat gugus ataupun kota, dan Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi dalam menyusun perangkat ajar. Bapak Ibu bisa bagikan template ya perangkat ajar tuh kepada teman-teman yang satu rumpun atau satu mapel, lalu biarkan eh, mereka memberikan ide dan saran masukan terkait perangkat ajar yang Bapak Ibu buat sehingga dengan adanya kolaborasi harusnya perangkat ajar yang dibuat itu akan semakin baik Bapak dan Ibu. Saya lanjut Bapak dan Ibu ya. Setelah perangkat ajarnya sudah jadi, nah sangat perlu Bapak dan Ibu lakukan evaluasi dan perbaikan dari perangkat ajar yang Bapak Ibu sudah buat. Bapak Ibu perlu evaluasi kontennya ya. Bagaimana apakah kontennya ini cukup jelas, apakah kontennya cukup lengkap, kemudian Bapak Ibu bisa lihat evaluasi desainnya. Nah, apakah desainnya ini menarik untuk siswa, kemudian apakah desainnya ini mampu menyampaikan pesan yang diharapkan. Kemudian Bapak dan Ibu juga evaluasi pengalaman pengguna, artinya Bapak Ibu boleh minta umpan balik dari murid-murid Bapak dan Ibu ketika mengakses perangkat ajar yang Bapak Ibu berikan. Setelah itu baru Bapak dan Ibu bisa lakukan perbaikan dari hasil evaluasi dan umpan balik tadi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan Canva, Bapak dan Ibu. Kalau dulu itu kan tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu ya. Di sebelah kirinya ini tampilannya begini ya, gelap begitu ya. Ini tampilan yang lama, kemudian ini adalah tampilan yang baru ya. Saya tidak tahu bagi Bapak dan Ibu yang sudah menggunakan Canva, apakah semua sudah bisa menikmati fitur yang ini, yang tampilan yang baru, Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan Canva, apakah tampilannya sekarang sudah seperti ini, Bapak Ibu? Ya, tampilannya sudah lebih eh, lebih terang begitu ya, lebih glow gitu dibandingkan tampilan yang sebelumnya. Ya, sudah ya. Oke, sudah tapi di setting gelap. Oke. Karena sepertinya Emin ini memang bertahap ya. Tidak semua user itu, tidak semua pengguna Canva sudah muncul tampilan yang seperti ini ya. Sepertinya masih ada beberapa yang tampilannya masih tampilan lama. Tetapi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu terkait tampilan ini secara eh, esensi di dalamnya itu fitur-fiturnya sebenarnya masih sama Bapak dan Ibu ya. Hanya perbedaan di tampilan saja. Bapak Ibu, ini ada beberapa pembaharuan tampilan di eh, atau pembaharuan fitur di Canva yang ada di bulan Agustus ini. Nanti akan coba kita sama-sama lihat. Tetapi sebelum ke sini, Bapak dan Ibu, saya ingin memperlihatkan dulu AI-nya yang di Canva itu apa saja, Bapak dan Ibu ya, sebelum masuk ke pembaruan fitur ini. Ini saya perlihatkan buat desain baru ya. Ya. Ini Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan Canva yang terbaru ya nih.
lebih fresh ya, lebih glow ya. Kemudian saya akan coba buat desain yang baru ya. Buat desain yang baru, misalnya apa Bapak Ibu ya? Ini ada pilihannya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih apakah dalam bentuk dokumen, presentasi, dalam bentuk tampilan sosial media, video dan sebagainya, atau dalam bentuk custom size ya, ukuran tertentu boleh Bapak dan Ibu ya. Mau tinggal diketikkan saja ukurannya begitu. Atau Bapak Ibu juga boleh pilih dari sini terkait ukurannya atau bentuknya ya. Saya misalnya mau pakai yang ini ya, A4. Bapak Ibu eh, ketika membuat desain di Canva, Bapak Ibu boleh manfaatkan AI-nya yang ada di Canva. Karena kalau kita berbicara perangkat ajar buat kita Bapak Ibu guru itu sangat banyak ya. Yang paling awal biasanya kita membuat perangkat pembelajaran atau RPP begitu ya Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa buat presentasi, presentasi yang biasa saja atau presentasi yang interaktif. Lalu kita juga bisa membuat berbagai macam soal ya atau asesmen. Kita juga bisa membuat kuis-kuis interaktif, flashcard, mind map mungkin atau infografis dan sebagainya sangat banyak Bapak dan Ibu. Nah, AI yang pertama yang ingin saya perlihatkan kepada Bapak dan Ibu itu adalah yang paling sering mungkin nanti akan Bapak Ibu pakai Magic Write ya Bapak dan Ibu ya, tulisan ajaib. Nah, tulisan ajaib itu adanya di mana Bapak dan Ibu? Kalau dalam tampilan awal yang sudah masuk ke desain ini, adanya di sini Bapak dan Ibu. Ya. Bapak Ibu tinggal klik yang Canva Assistant ini, tinggal diklik saja. Nah, nanti ada Magic Write atau tulisan ajaib. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk membuat atau mencari inspirasi dalam menyusun perangkat ajar. Saya contohkan, misalnya Bapak Ibu tinggal klik di sini, Bapak Ibu tinggal tulis apa yang ingin Bapak Ibu minta dibuatkan begitu ya. Mirip seperti ChatGPT lah ya, seperti Gemini ya, Gemini, ChatGPT atau yang lainnya. Bapak Ibu tinggal ketikkan saja di sini apa yang Bapak Ibu ingin buat ya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat perencanaan pembelajaran, ya Bapak Ibu tinggal tuliskan saja perintahnya di sini atau promnya. Bapak Ibu ingin dibuatkan apa? Misalkan saya ketikkan buatkan perang eh, perencanaan pembelajaran matematika misalnya kelas 9 SMP materi bangun ruang misalnya yang berisi tujuan langkah dan asesmen. Kalau kita membuat perencanaan pembelajaran, baik itu RPP ya, ataupun modul ajar, paling tidak mengandung tiga hal minimal, Bapak dan Ibu ya, tiga komponen. Di situ ada tujuan, langkah-langkah, dan penilaian atau asesmennya. Kita coba dulu masukkan prompt yang ini, Bapak dan Ibu ya. Ini saya tinggal klik generate, lalu nanti akan dibuatkan ya, Bapak dan Ibu. Ya.
Ini sudah ada, Bapak dan Ibu tinggal klik insert saja. Nah, sudah masuk di sini, ya. Bapak Ibu tinggal nanti diatur saja ya, diedit ya, sesuai kebutuhan Bapak dan Ibu, ya. Sini saya perbesar. Ini seperti ini. Nanti tinggal dilihat apakah ini sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan atau tidak, begitu ya. Kemudian di sini ada tujuan, ada langkah-langkahnya, ada pendahuluan kegiatan intinya, kemudian penutup ada asesmennya ya. Asesmennya ini observasi selama diskusi kelompok dan pemberian soal latihan di kelas dan penilaian hasilnya. Nah, ini yang pemberian soal latihan ini Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin diminta buatkan soalnya, bisa Bapak dan Ibu, tinggal Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu gunakan Magic Write lagi, kemudian dipilih di sini ada pilihan create summary. Summary itu rangkumannya atau ringkasannya. Kalau continue writing ini kita ingin mendapatkan informasi lebih banyak, atau kita juga bisa mempersingkat ya, atau kita bisa custom prompt ya. Custom prompt ini kalau saya klik di sini, Bapak dan Ibu tinggal tambahkan promptnya Bapak dan Ibu ya, atau perintahnya berikan soal 5 soal ya, kita coba ya. Ya, kita minta soalnya tadi kan di perencanaan itu hanya eh, guru memberikan latihan soal, tapi soalnya tidak ada. Nah, di sini kita bisa minta dibuatkan juga soalnya. Ya, di sini ada 5 soal ya. Kalau ini dirasa cocok, dipakai gitu. Kalau tidak cocok ya eh, di refresh ya. Kita ulang begitu Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah, tinggal ditambahkan di bagian bawah atau diganti yang tulisannya tadi ya. Itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini kalau kita menggunakan Magic Write. Lalu terkait desain, Bapak dan Ibu tinggal desain saja di Canva-nya. Bapak dan Ibu ingin menambahkan misalnya border, menambahkan apa, tinggal cari saja di elemen supaya tampilannya itu menjadi lebih menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menambahkan gambar, Bapak dan Ibu ya. Menambahkan gambar itu caranya Bapak Ibu tinggal klik saja elemen, Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini apa yang mau dicari. Nanti akan muncul elemennya, atau Bapak Ibu juga bisa gunakan AI-nya, yaitu pakai yang ini Bapak dan Ibu ya. Generate your own yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu boleh cari gambarnya dengan ketik di sini, misalnya cari bentuk kubus misalnya ya, kita cari. Nah, ini kan banyak Bapak dan Ibu ya. Ini banyak gambarnya, tinggal dilihat, dipilih begitu ya. Nah, kalau kira-kira ini kurang pas, kemudian Bapak Ibu ingin dibuatkan oleh AI-nya, ya, Bapak Ibu boleh scroll ke bawah. Lalu di sini ada tanda tambah ya, generate your own ini, Bapak Ibu tinggal klik saja. Nah, di sini ada pilihan apakah Bapak Ibu ingin membuat gambar, grafik, atau video. Silakan diketikkan saja di sini ya. Cara bikin kubus, kemudian stylenya dipilih misalnya, lalu tinggal diklik generate image yang ini. Kita tunggu proses pembentukan gambarnya.
Atau selain gambar, Bapak Ibu juga bisa minta dalam bentuk grafik ataupun video Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari empat yang dibuat ini kira-kira cocok, boleh dipakai ya. Misalnya saya ambil yang ini. Nah, ini jadi elemen gambar yang Bapak Ibu bisa gunakan menggunakan Magic Media namanya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, AI-nya itu ada yang namanya Translate Bapak dan Ibu. Nah, misalnya begini Bapak dan Ibu, saya kembali ke home saja sudah. Saya kembali ke sini, kemudian kita mau mencari template yang sudah ada. Kita tinggal klikkan saja di template di sini, lalu kita cari karena kita pendidikan Bapak dan Ibu, kita klik saja yang di sini, kita cari yang education, yang pendidikan ini, kita cari kelasnya kelas berapa, pelajarannya apa, ya. Misalnya saya pilih kelasnya kelas 7 misalnya, kemudian pelajarannya matematika misalnya, ya. Kemudian sumber belajarnya itu bisa materi, bisa presentasi, ya bisa poster, bisa lembar kerja, bisa whiteboard dan sebagainya, ada infografik, flashcard dan sebagainya. Bapak Ibu tinggal pilih. Saya misalkan pilih yang ya nih, lembar kerja misalnya. Kita tinggal cari lembar kerjanya Bapak dan Ibu yang mungkin dirasa mungkin cocok ya. Atau kita boleh cari presentasi misalnya. Nah, template Bapak Ibu bisa pakai. Nah, tapi terkadang template yang ada atau yang muncul itu dalam bentuk bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Lalu apakah itu tidak Bapak Ibu tidak bisa gunakan? Itu bisa sebetulnya Bapak Ibu ya. Oh, kita pakai yang ini aja misalnya ya Bapak Ibu ya. Di sini misalnya ada ini, saya pilih yang customize template. Nah, misal Bapak dan Ibu, eh, ini template ini mau kita pakai ya. Dan kebetulan materinya pas begitu ya dengan pembelajaran kita. Tapi di sini yang muncul bahasanya bahasa Inggris. Bapak Ibu boleh terjemahkan saja slide ini dengan cara boleh klik yang di sini. Bapak Ibu tinggal klik yang translate yang ini ya. Diklik yang translate, lalu Bapak Ibu tinggal pilih bahasanya, bahasa Indonesia misalnya. Kemudian ada pilihan mau berapa slide yang ingin ditranslate. Lalu di sini apabila kita ingin menerjemahkan tanpa mengcopy slide-nya ini diaktifkan, baru ditranslate. Atau Bapak Ibu juga bisa mentranslate dari sini Bapak Ibu ya. Dari sini eh, aplikasi ini, dari aplikasi ini Bapak Ibu boleh translate. Kita cari aplikasi translate-nya. Ya, yang ini Bapak Ibu ya. Tinggal diklik yang translate. Kenapa lebih nyaman, kalau saya sih lebih nyaman menggunakan yang ini karena ada tombol tambahan settingnya Bapak Ibu ya. Ada tombol tombol settingnya. Jadi ini saya translate ke bahasa Indonesia.
Kemudian berapa halamannya, saya mau semuanya misalnya. Ya. Setelah itu saya klik setting. Di sini saya ini ya di, ukurannya disesuaikan dengan nanti tampilan yang baru. Kemudian yang duplikatnya saya tidak aktifkan. Ya. Kalau sudah saya kembali ke translate, saya klik translate yang ini. Nah, ya. Jadi yang tadinya bahasa Inggris nanti muncul jadi bahasa Indonesia. Bapak Ibu tinggal cari saja template-templatenya sangat banyak. Silakan. Saya rasa pasti nanti ketemu beberapa yang memang cocok dengan pelajaran Bapak dan Ibu. Itu cara menerjemahkan. Lalu Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita juga ingin menyajikan perangkat ajar atau bahan pembelajaran itu supaya kompatibel gitu ya dengan perangkat siswa. Karena perangkat siswa itu kan rata-ratanya HP. Ukurannya kan yang tegak Bapak dan Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu boleh juga ubah-ubah ukurannya, caranya pakai yang ini ya, yang di resize ini ya. Silakan di resize, dipilih ukurannya. Nah, ini yang umum yang banyak digunakan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan yang update Bapak dan Ibu, yang update di pembaruan di Canva. Itu ada tiga Bapak Ibu ya. Ini update-nya di bulan Juli Agustus ini. Yang pertama adalah membuat masal. Yang kedua adalah mengedit foto dengan sekali klik di AI. Yang berikutnya adalah dengan audio yang ditingkatkan. Saya contohkan satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat masal. Mungkin Bapak dan Ibu ini sudah tidak asing buat beberapa Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Canva. Eh, Membuat masal ini seperti mencetak sertifikat ya, mirip seperti mencetak sertifikat di mana Bapak dan Ibu tidak perlu mengcopy desainnya sebanyak orang yang akan dibagi sertifikat. Cukup buat satu desain saja, lalu nanti eh, bisa dibagikan ke banyak orang. Kalau di Word itu mirip seperti mail merge begitu Bapak Ibu ya, tetapi ini di Canva. Nah, ini fasilitas yang ini bisa kita gunakan juga buat kita Bapak Ibu guru ya. Saya contohkan di sini, saya punya eh, kartu begitu ya, di mana nanti di dalamnya di sini ada tentang pahlawan nasional. Nanti di sini muncul nama pahlawan, gambar pahlawannya, kemudian muncul nama pahlawannya, muncul keterangan, sedikit keterangan tentang pahlawan itu serta tanggal lahirnya. Nah, saya akan buat beberapa pahlawan Bapak dan Ibu dari satu template ini. Dan kita tidak perlu buat template-nya banyak-banyak, cukup satu saja. Nanti akan dibuat sesuai dengan jumlah pahlawan yang ingin kita buat. Caranya adalah kita gunakan yang ini Bapak dan Ibu ya. Ya, bulk create. Ya, yang ini ya. Caranya kita ambil dari aplikasi yang titik 9 ini. Kita klik yang ini, lalu kita cari yang bulk create. Kita coba cari aplikasi bulk create-nya Bapak Ibu. Jadi silakan dicari dari sini ya. Nah, yang ini Bapak Ibu ya. Ya, yang ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Kemudian sebelum menggunakan ini Bapak dan Ibu, harapannya sudah punya data dulu di Excel ya. Sudah punya data di Excel atau di Google Spreadsheet juga boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja yang ini, bulk create. Kemudian kita tinggal masukkan data yang bisa kita masukkan ke dalam template ini tadi, Bapak Ibu. Saya perkecil sedikit. Kita masukkan datanya bisa kita upload atau kita masukkan secara manual.
Dalam hal ini saya mau contohkan yang masukkan secara manual Bapak Ibu ya. Berarti saya klik yang enter manual. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal masukkan datanya. Ya. Di sini saya sudah punya, ya, sudah punya file Excel-nya. Di sini saya punya eh, nama pahlawannya, tanggal lahirnya, sama keterangannya, ya Bapak Ibu. Nah, ini saya tinggal copy paste saja. Saya copy, Ctrl C, lalu saya kembali ke Canva-nya, saya klik yang di sini, lalu saya Ctrl V. Jadi masuk Bapak dan Ibu ya. Eh, Namanya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian keterangannya. Lalu saya ingin menambahkan foto juga Bapak dan Ibu ke dalam yang slide yang tadi. Maka saya klik yang add image yang ini. Eh, Sebelumnya saya sudah mengupload foto-foto pahlawan ini ke dalam Canva saya. Maka saya tinggal klik tambahkan saja. Saya cari di sini Soekarno ya. Saya cari Soekarno. Kemudian ada Muhammad Hatta. Jadi foto-foto ini sebelumnya sudah saya upload ke Canva Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar, ya, di sana Ki Hajar. Kemudian ada Diponegoro. Saya masukkan Diponegoro. Oke. Nah, sudah ada datanya berisi nama, tanggal lahir, keterangannya, sama fotonya. Kalau sudah, saya tinggal scroll ke bawah. Saya klik done yang ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan ini dengan data yang kita punya. Contoh yang bagian nama ini, ya, kita akan konekkan datanya. Caranya saya klik yang bagian nama, lalu saya klik connect data, ya. Lalu saya masukkan saja di sini nama. Saya klik. Ya mirip seperti mail merge ya, Bapak Ibu ya. Lalu di sini ada keterangan, saya klik connect data, lalu saya masukkan keterangan. Lalu yang di sini ada tanggal lahir ini, saya klik tanggal lahir, saya klik connect data, saya klik di sini tanggal lahir. Berikutnya yang ini saya klik Bapak dan Ibu, yang bingkai bisa masukkan gambar tadi saya klik, lalu saya connect data, saya klik image yang ini. Nah, semuanya sudah terhubung datanya, Bapak dan Ibu. Saya tinggal klik continue yang ini. Kalau sudah, di sini muncul generate 4 desain ya, for desain ini. Saya klik saja, kita tunggu. Setelah Bapak Ibu ya. Ya, ya, ya. Ini sudah masuk Bapak dan Ibu ya. Atau saya contohkan lagi, ini misalnya saya pindahkan saja. Jadi di sini kebetulan tadi slide-nya yang saya gunakan adalah slide presentasi. Jadi terkopi cukup banyak Bapak dan Ibu ya. Seharusnya tadi saya contohkan hanya satu slide saja. Saya ulangi misalnya ini. Ini saya copy aja Bapak Ibu ya.
Saya pindah ke yang baru saja, Pak Ibu. Nah, misalnya yang ini Bapak Ibu ya. Yang ini tadi, caranya adalah kita tinggal klik yang aplikasi. Ya, yang ini nama aplikasinya Bapak Ibu. Tinggal dicari aplikasinya, lalu dihubungkan. Ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Di saya agak ngelek ini ya. Oh ini. Jadi tinggal kita masukkan datanya. Ya, seperti tadi. Ini Excelnya saya tinggal Ctrl C, lalu masuk ke sini, saya klik di sini, Ctrl V, begitu. Lalu kita tambahkan gambarnya. Ya. Oke, ini ada. Jadi ini bisa juga kita gunakan kalau kita ingin membuat flashcard, Bapak dan Ibu ya. Flashcard bisa, jadi ada gambarnya, ada keterangannya, nanti jawaban flashcardnya itu namanya di bagian belakang. Kalau sudah Bapak Ibu, tinggal diklik, di connect datanya. Ya, ini nama, ini keterangan, yang bawah sini tanggal lahir, kemudian ini gambar. Kalau sudah kita klik continue, klik generate. Ya, ini langsung muncul Bapak Ibu ya. Langsung muncul empat-empatnya ya. Empat slide itu langsung muncul. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk flashcard ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini fitur yang diupdate di bulan Agustus ini. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, edit foto dengan sekali klik di AI. Bapak Ibu, ini kan ada foto. Bapak Ibu bisa mengedit fotonya ini. Caranya, misalnya saya ingin menghapus salah satu orang dari 4 gambar ini. Kalau dulu itu kan kita klik gambarnya, kita klik edit. Karena kita mau menghapus, maka kita klik yang magic eraser, yang ini. Kalau dulu, Bapak dan Ibu, kalau dulu cara menghapusnya, kita eh, hapus begini dulu, kita pilih objeknya dulu. Kita pilih objeknya. Ini yang dulu ya, sebelum diupdate Bapak Ibu ya. Misalnya begini. Sudah baru kita hapus. Nah, ini berguna kalau Bapak Ibu mencari gambar, tapi gambarnya ada hal-hal yang digambar itu ingin Bapak Ibu hapus. Nah, ini kan belum bersih Bapak Ibu ya, harus lakukan lagi, dihapus lagi. Nah, itu kalau yang dulu. Kalau yang sekarang Bapak dan Ibu ada pembaharuan, saya perlihatkan di sini. Saya klik di gambar, lalu kita klik edit, sama kita pilih yang menghapus.
yang pembaruannya adalah kita klik yang ini, Bapak Ibu. Kita pilih yang ini, klik. Jadi kita tidak perlu menghapus satu persatu, tetapi kita klik yang bagian sini, lalu kita tinggal bisa pilih objek yang mana yang mau kita hapus. Misalnya yang mau kita hapus yang ini, maka kita tinggal klik saja, lalu kita tinggal hapus. Nah, ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini pembaruan update yang terbaru. Ketika kita ingin menghapus objek, itu tidak perlu lagi kita sorot dulu objeknya baru kita hapus, tapi kita boleh langsung gunakan yang ini Bapak Ibu. Sama halnya dengan yang Magic Grab. Saya contohkan yang ini Bapak Ibu ya. Ada namanya Magic Grab, Magic Grab yang inilah ya. Saya ingin memindahkan astronot ini dari gambar ini ke sini, Bapak Ibu. Ya, terkadang kita kan ingin kita punya sebuah gambar, tetapi kita hanya ingin mengambil objek-objek tertentu dalam gambar itu sehingga pas dengan perangkat ajar yang kita punya atau bahan ajar yang kita punya. Maka kita bisa gunakan juga Bapak dan Ibu AI-nya. Misal saya ingin memindahkan astronot ini ke gambar yang sebelahnya, ke bulan. Maka caranya saya klik yang gambar astronotnya, sama seperti tadi, saya klik edit, lalu saya pilih yang ini Bapak Ibu ya, Magic Grab. Yang ini saya klik. Kalau sudah, kita tinggal klik yang ini. Ya. Lalu kita tinggal pilih karena kita ingin pindahkan astronotnya, kita tinggal klik saja astronotnya, lalu kita tinggal klik grab yang ini. Sudah, kalau sudah ini kita bisa pindahkan Bapak Ibu ya. Yang tadinya di objeknya di sini, kita bisa pindah ke sebelahnya. Nah, itu contohnya Bapak dan Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini AI-nya. Satu lagi saya perlihatkan update yang satu lagi yang saya rasa ini membantu juga buat kita Bapak Ibu. Yang oh ya, ini audio. Jadi begini, kadang-kadang kita kan ingin memberikan video ya kepada murid-murid kita dengan cara kita buat video sendiri. Dan terkadang ketika kita membuat video sendiri, itu ada suara-suara dari luar yang cukup bising yang mengganggu video yang kita buat. Padahal kita sedang membuat misalnya video untuk video pembelajaran. Ada suara-suara bising yang cukup mengganggu. Nah, suara-suara bising itu kita bisa hilangkan Bapak Ibu ya. Kita bisa hilangkan. Saya contohkan di sini ada video yang Sanjuang itu ya, ya. video yang Sampai 8.000 lebih ada dari suara kolam sini nih. kresek-kreseknya Bapak Ibu ya, ada suara kresek-kreseknya. Saya ulangi, Sanjuang itu ya. Sampai 8.000 lebih dari kolam sini nih. itu ada suara kresek-kreseknya. Nah, suara kresek-kreseknya itu kita bisa hilangkan Bapak Ibu ya. Dengan AI-nya yang Canva Magic AI. Caranya adalah kita klik di bagian videonya, lalu kita klik audio yang ini Bapak Ibu. Lalu kita tinggal pilih yang ini ya, enhance voice ya yang ini. Ini sudah Bapak dan Ibu. Coba kita dengar Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi, ini yang tadi, Sanjuang itu ya. nah, suaranya ada 8.000 suara lebih dari kolam sini. kresek-kreseknya. Kalau yang ini, tuh dengar, Sanjuang itu ya. bersih Bapak Ibu ya. Noise-nya 8.000 lebih dari hilang. kolam sini nih. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin membuat video pembelajaran,
misalnya ada suara-suara berisik, suara kipas, suara mungkin jalanan dan sebagainya yang menjadi latar belakang yang mengganggu, kita bisa hilangkan noise-nya, suara berisiknya itu menggunakan eh, Canva Bapak Ibu ya. Ini suara awal. Sanjuang itu ya. Berarti 8.000 lebih dari kolam sini nih. Ini suara setelah dibersihkan. Sanjuang itu ya. Berarti 8.000 lebih dari kolam sini nih. Nah, itu adalah beberapa fitur AI-nya yang ada di Canva yang mungkin bisa membantu kita ketika kita merancang misalnya presentasi interaktif, video, kemudian bahan ajar yang lain sehingga membantu mempermudah pekerjaan kita Bapak dan Ibu. Sementara itu dulu dari saya Bapak dan Ibu, saya stop share, saya kembalikan ke Mbak Agustin. Baik, terima kasih Pak Agustani untuk praktiknya menyusun perangkat ajar, luar biasa sekali. Dan mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk sesi diskusi, saya ada informasi menarik terkait kegiatan belajar era digital untuk kegiatan webinar nasional untuk webinar nasional 4JP, yaitu tentang mendesain modul ajar berdiferensiasi dan menarik dengan aplikasi Canva. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan ataupun ingin mengikuti kegiatan webinar ini di tanggal 25 Agustus bisa mendaftar. Untuk pendaftarannya dibuka secara gratis dan tentunya fasilitas serta sertifikatnya juga ada Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk malam ini yang mengikuti terkait perangkat ajar juga bisa mengikuti di tanggal 25 yaitu tentang mendesain modul ajar berdiferensiasi. Jadi Bapak Ibu yang berminat setelah Zoom ini selesai bisa diakses di grup kegiatan Telegram maupun saluran WA Belajar Era Digital untuk pendaftarannya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, untuk upselling webinar nasional ini dicukupkan. Selanjutnya kita akan masuk untuk sesi tanya jawab bersama Pak Agustani. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan kendalanya terkait praktik ataupun ingin tips dan trik lebih lanjut terkait menyusun perangkat ajar menggunakan Canva Magic AI juga bisa. Yang berada di room Zoom bisa mengaktifkan fitur raise hand dan yang berada di live streaming YouTube Belajar Era Digital bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, di sini sudah ada yang raise hand dari Bapak Syamsuddin. Halo Bapak, selamat malam. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dan semangat untuk belajar terkait dengan materi yang Bapak pemateri bawakan, Bapak Agus Sani Wijaya. Ini sudah sering kali saya ikuti, Pak. Ya, dan saya sangat tertarik meskipun banyak kesibukan, tapi kita sebagai guru ini memang terus termotivasi untuk belajar, terutama penggunaan AI ini. Baik Pak, pertanyaan saya yang pertama itu, apakah di AI ini khususnya di aplikasi Canva, misalnya saya cuma menyebutkan, cuma membaca teks, nanti terekam oleh Canva, jadi langsung terketik seperti itu, begitu Pak. Kemudian yang kedua, eh, ini batas slide, apakah ada batasnya seperti program lain, katakanlah Gemini atau Gamma. Misalnya kita mau buat bahan presentasi, apakah ada batasnya, Pak? Terkait dengan kalau kita buat melalui AI ini.
Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin. Mungkin langsung saja kepada Pak Agusani, dipersilahkan. Ya, eh, terima kasih Pak Samsudin ya. Senang rasanya bisa belajar terus bersama dengan Pak Samsudin begitu ya. Tadi disampaikan sering kali ikut kegiatan belajar bersama dengan saya. Ada dua pertanyaan terkait AI-nya Canva. Yang pertama, apakah ini bisa jadi seperti voice text gitu ya? Kita berbicara lalu dia mengetik secara otomatis di Canva. Lalu yang kedua, berapa batasan slide-nya yang bisa dibuat di Canva kalau dia gunakan AI-nya? Baik, yang pertama, kalau untuk voice text saya belum pernah coba, Pak ya. Saya biasanya pakai aplikasi yang lain ya. Yang paling gampang itu kan eh, Google Doc itu kan bisa. Kita kalau pakai Google Doc, kita bicara, nanti dia ngetik secara otomatis. Tapi kalau di Canva saya terus terang belum pernah coba. Mungkin ada aplikasi tambahan ya di sini. Saya tapi belum explore Bapak dan Ibu ya. Nanti saya coba explore di sini karena aplikasinya sangat banyak ya. Saya coba share yang mana ya. Di sini ya, di aplikasi sangat banyak aplikasi yang AI-nya. Nah, ini sangat banyak saya belum sempat explore lebih lanjut apakah ada yang voice typing yang secara langsung atau tidak. Lalu terkait batasan slide. Nah, di Canva ini ada kalau saya kan dulu kan kita kenal Magic Design ya, Magic Design yang di Canva. Nah, sekarang ini hilang Magic Design-nya. Ya. Jadi waktu itu kalau di Canva kita tinggal membuatkan presentasi tentang ini, lalu nanti langsung muncul slide-nya gitu kan, langsung muncul slide-nya. Tetapi memang ternyata hasil slide-nya itu tidak atau belum sebagus kalau kita misalnya pakai Gamma. Ya, kalau kita pakai Gamma itu kan hasilnya sudah cukup lengkap lah. Ketika kita atur juga mau dimunculkan informasinya hanya poin-poin saja atau medium text atau teks yang panjang di Gamma itu bisa. Tapi kalau di Canva itu hanya beberapa slide saja dan biasanya muncul cuma judulnya saja. Ya, judulnya saja sehingga untuk perluasannya berarti kita gunakan yang Magic Write. Ya. Tetapi kalau eh, di Canva-nya sendiri mau seberapa banyak bisa dibuat, ya silahkan dibuat. Kita bisa manfaatkan Canva eh, Doc ya misalnya. Dari Canva Doc. Kalau di Gamma itu kan terbatasnya berbayar. Ya. Maksimal cuma 10 slide ya di Gamma itu kalau yang gratisnya. Lalu dibatasi hanya sekitar 400 kredit. Satu kreditnya itu satu slide presentasi itu bisa habis 40 kredit. Jadi kalau kita pakai Gamma itu cuma bisa buat 10 eh, materi ya. Dengan satu materinya 10 slide. Tapi kalau di Canva dicoba saja Pak pakai Canva Doc yang ini. Sebenarnya kalau kita pakai yang Magic Design itu kurang kurang detail ya. Kita boleh pakai Canva Doc yang ini. Lalu kita bisa gunakan yang Magic Write-nya di sini, eh, misalnya minta buatkan ya. Nah, mengenai apa ya cara hidup sehat. Coba yang sederhana begini ya. Coba aja dulu.
Ini ini yang jadi masalah nih kalau kita eh, menggunakan Magic Write. Terkadang kalau dia ada hubungannya dengan manusia, dengan nama tempat, nama negara, itu tidak mau muncul ya. Itu masalahnya. Kita ganti misalnya apa ya materinya ya, Pak. Pak Samsudin mengajar apa Pak ya? Jangan cari ya, bentar. Teknik kendaraan ringan, Pak. Oh iya. Tidak ada batas slide-nya. Iya, bisa sampai 12. Kalau misalnya ingin ini kita insert dulu, misalnya kita insert ya, kita insert lalu kalau mau ditambahkan lagi sih bisa tambahkan lagi ya, tambahkan slide. Mau seberapa banyak slide-nya bisa, lalu kita tinggal gunakan ini Pak Magic Switch, Magic Switch convert ke presentasi, tapi memang ya klik it. Memang nanti perlu diedit lebih lanjut slide-nya ya. Beda kalau kita pakai Gamma itu kan slide-nya sudah jadi ya. Oke, misalnya kita pakai aja yang ini ya. Oke. Ini kan nggak kita pakai, kita delete. Jadi dia outline-nya ya, outline-nya saja. Ya, tadi perlu diedit lebih lanjut, tambahkan gambar. Kemudian kalau ada eh, ini ya, ini misalnya informasinya kurang, berarti kita gunakan yang Magic Write. Kita coba klik yang continue writing. Kita akan lihat seberapa banyak muncul lagi nanti eh, penjelasan tentang si bilangan bulat itu. Jadi harus harus agak manual sedikit ya. Tetapi ini lebih bagus karena ini akan lebih menyesuaikan gitu. Kalau di kalau di Gamma, kalau kita editnya langsung di Gamma itu karena agak agak susah ya editnya langsung di Gamma. Biasanya kita download, masukkan lagi ke Canva, itu lebih mudah kalau yang di Gamma. Ya. Seperti itu Pak, tapi kalau batasan slide-nya bisa lebih dari 10 slide. Tergantung. Nanti di doc-nya, kalau mau dibuat lengkap dulu di doc-nya, baru dikonversi ke presentasi juga bisa. Saya rasa itu Pak Samsudin ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Samsudin. Baik, terima kasih Pak Samsudin untuk pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita ambil lagi dari yang sudah raise hand dan on kamera, dari Bapak Anharudin. Baik, halo selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama, saya masih dalam momen HUT RI ya. Saya mengucapkan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya Anharudini dari Bogor. Dari Bogor, ini kali pertama saya mengikuti webinar Bapak Agus Sani Wijaya. Alhamdulillah, apa yang saya lihat sekarang ini sangat membuka ya, membuka apa ya, satu wawasan bahwa saya pikir Canva ini hanya sekedar apa ya, mainan anak-anak muda untuk
publikasi di media sosial seperti itu. Jujur, saya menggunakan Canva ini hanya untuk menggunakan hal di media sosial dan selama ini saya hanya menggunakan akun dari Gmail, Gmail. Belum pernah saya menggunakan akun Canva ini sebagai guru dengan menggunakan akun guru ID gitu seperti itu. Selanjutnya ternyata banyak fasilitas yang saya terima, terutama terutama dari pemaparan Bapak kali ini yang sangat bermanfaat. Walaupun untuk pertama kali saya melihatnya agak lumayan harus dipelajari lebih dalam seperti itu, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hussein Hidayat membuka pikiran saya ya, mindset saya ternyata Canva ini sangat sangat banyak sekali manfaatnya. Adapun pertanyaan saya adalah apakah Canva ini kita harus selalu menggunakan Canva untuk menggunakan administrasi karena saya untuk menggunakan administrasi ini terbiasa dengan Microsoft Word, jadul lah, Excel, Publisher, ataupun presentasi dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Hanya itu saja. Tapi jujur saya sangat sangat terbuka dengan apa yang Bapak sampaikan hari ini dan itu membuat saya termotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanurudin dan semangat sekali untuk HUT kemerdekaannya. Dan mungkin langsung saja kepada Pak Agusani, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Anharudin. Ya, luar biasa, senang rasanya saya bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Anharudin. Kalau kita lihat semangatnya Pak Anharudin ini ya, eh, dengan masih ada suasana kemerdekaan ya. Saya lihat masih ada Ya, pitanya. Ya. Luar biasa semangatnya Pak. Paling tidak itu menjadi inspirasi juga buat kita, buat murid-murid kita ya. Baik Pak, terkait penggunaan Canva, sebetulnya memang awalnya dasarnya itu kan desain. Canva itu kan aplikasi desain ya, yang semakin ke sini semakin dikembangkan menjawab tuntutan penggunanya sebetulnya ya. Menjawab tuntutan penggunanya tidak hanya sekedar desain saja, tetapi ada pengennya ini sampai sekarang berkembangnya AI itu hampir semua platform sekarang harus memunculkan AI-nya ya, supaya sebetulnya tidak ketinggalan dengan platform yang lain. Lalu benar Pak, ketika kita menggunakan akun belajar.id mengakses Canva, maka ada fitur-fitur yang tadinya berbayar. Kalau kita pakai Gmail biasa dan kadang-kadang kita download nanti muncul kalau dia tetap kita paksakan pakai elemen yang berbayar muncul watermarknya Canva. Nah sekarang bisa kalau kita pakai akun belajar.id manfaatkan saja akun belajar.id yang sudah diberikan kepada kita. Lalu terkait apakah harus selalu menggunakan Canva? Sebetulnya sih tidak juga Pak ya. Saya juga masih sering menggunakan Word ya, Microsoft Word dan sebagainya, eh, aplikasi pengolah kata yang lainnya juga sering saya gunakan. Nah, terkadang memang ketika kita menggunakan atau membuat sesuatu itu memang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Saya juga masih menggunakan misalnya membuat RPP itu masih menggunakan Word ya. Tetapi terkadang Word yang ada saya tambahkan border yang saya ambil dari Canva begitu ya supaya tampilan Word-nya itu tidak terlalu kaku. Karena di Word itu juga kita bisa menambahkan border yang template-nya ada di Word. Tetapi memang itu bordernya terbatas, hanya itu saja dan terkesan kaku. Nah, kalau kita ingin tampilan yang lain, maka kita gunakan Canva. Selain itu juga Canva itu digunakan untuk selain buat misalnya dalam bentuk eh, dokumen seperti itu kita bisa buat presentasi interaktif, kita bisa buat video, bisa buat infografis dan sebagainya yang mempersingkat waktu lah sebetulnya ya, mengefisienkan kerja kita. Lalu dengan adanya AI-nya di Canva itu tadi kita bisa mendapatkan inspirasi ya. Seperti apa sih misalnya membuat kita boleh gunakan Magic Write tadi, eh, saya juga sering menggunakan
aktivitas pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif, diminta diberikan ide tentang pelajaran materi ini supaya lebih interaktif. Nah, saya gunakan Magic Word tadi. Nanti muncul ide-idenya. Ya, walaupun sebenarnya tidak di Canva pun kita bisa, misalnya lewat ChatGPT, ya, Gemini dan sebagainya itu bisa. Tapi kalau kita di Canva itu kita bisa langsung kerja dalam satu tempat gitu. Eh, Bebas Pak mau menggunakan apa saja, bebas tergantung kebutuhan kita. Tetapi yang perlu dipahami bahwa memang apalagi kalau misalnya kalau itu misalnya kita gunakan perangkat yang kita buat itu ingin kita gunakan untuk diri kita sendiri, ya nggak masalah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kadang-kadang kita buat presentasi, kita buat materi dan sebagainya, itu akan kita bagikan kepada murid-murid kita. Nah, sekarang bagaimana caranya murid-murid itu menjadi lebih tertarik? Intinya kan tertarik dulu. Nah, di Word memang mungkin materinya bagus, tetapi kurang secara visualnya itu kurang menarik. Nah, dilihatnya saja udah teks panjang begitu ya, kurang memotivasi. Jadi Ya, mungkin murid-murid kalau kita sajikan di Canva mungkin lebih lebih menarik buat mereka. Apalagi misalnya kita pakai elemen-elemen yang memang sedang apa ya, sedang tren di kalangan mereka dan sebagainya. Jadi kita bisa buat lembar kerja ya LKPD yang kita memuat gambar-gambar yang memang relate atau sesuai dengan perkembangan murid-murid. Nah, memang sekarang murid-murid itu sangat mudah sekali bosan, Pak. Ya, sangat mudah sekali bosan dan butuh hal yang memang menarik perhatiannya, begitu. Tapi kalau misalnya mau pakai aplikasi yang lain, boleh ya, silakan pakai Publisher juga bagus itu, Pak ya. Nah, saya juga dulu seringnya juga pakai Publisher atau pakai PowerPoint bahkan kan. Sekarang pun masih dan sebagainya. Lalu menyambung pertanyaan yang tadi saya lihat kebetulan muncul juga di chat, apakah Canva itu bisa di-download dalam bentuk PowerPoint? Bisa ya. Silahkan di-download saja. Jadi kalau memang terkadang kan begini, kita mendesainnya di Canva. Tetapi kita ketika kita mempresentasikan, kita biasanya nyaman dengan tampilan PowerPoint kan. Kadang-kadang ada yang seperti itu, kurang nyaman mempresentasikan dalam tampilan Canva atau ingin ditampilkan secara offline. Ya sudah, di-download saja dalam bentuk PowerPoint. Tinggal di-download atau mau di-download dalam bentuk PDF, PNG, JPG dan video dan sebagainya, bebas. Itulah sebenarnya kelebihannya Canva. Intinya itu Canva itu hanya salah satu tool saja, salah satu alat yang membantu kita. Nah, tujuannya mempermudah. Jadi kalau kita ada aplikasi, ada alat itu tujuannya membantu dan mempermudah. Kalau dia menyulitkan dan meribetkan memakan waktu kita, justru tidak efisien dan efektif kerja kita, ya itu perlu kita pikirkan ulang menggunakan aplikasi itu. Saya rasa itu Pak Anharudin. terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hanuruddin dan terima kasih untuk Pak Agus jawabannya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke kolom komentar. Sudah ada dari Ibu Endasari. Nah, di sini Ibu Endasri bertanya, apakah di Canva bisa langsung rekam suara ketika saat membuat video? Seperti itu, Mbak Agusani. Baik, kita bisa membuat video ya dari slide presentasi yang kita buat ya, Bu ya. Jadi kita misalnya ya, sebentar saya share aja yang mana, yang inilah misalnya. Terkadang kan slide presentasi ini yang ingin kita bagikan kepada murid-murid kita tapi dalam bentuk video. Nah, berarti kita bisa ya, sebentar masuk ke sini ya. Lalu kita klik yang more. Nih, present and record ya. Kita pilih yang present and record. Jadi sambil kita presentasikan, kita bisa record. Artinya kita bisa rekam suara kita sedang mempresentasikan itu. Jadi klik yang record ini, kemudian go to recording studio.
Ya. Nah, di sini harusnya kita bisa eh, memunculkan kameranya, tetapi karena di sini kameranya sedang saya pakai buat zoom, jadi tidak bisa. Ya, di sini terdeteknya no kamera. Atau kita juga bisa atur supaya tidak muncul gambar kita kalau kita tidak berkenan hanya muncul suaranya saja juga bisa. Ya. Jadi nanti tinggal di record di start recording yang ini. Jadi saya ulangi, tinggal masuk ke sini. Ya. Kalau di sini nggak muncul, berarti klik yang more, lalu present and record, lalu go to recording studio. Nanti silahkan diatur saja, ya. Apakah akan dimunculkan kameranya atau tidak. Lalu tinggal diklik start record, nanti terrecord. Oke, saya rasa itu. Lalu tadi ada pertanyaan sekaligus tadi saya lihat muncul. Tinggal di-download saja kalau ingin dalam bentuk PowerPoint, ya. Tinggal di-download saja. Ya. Nah, ini tinggal diganti di sini mau download dalam bentuk apa ya? Apakah PDF, ini PPTX, ataukah dalam bentuk video, JPG, PNG dan sebagainya. Nah, lalu kalau kalau dari Canva kemudian kita download ke PowerPoint berubah tidak ininya susunannya dan sebagainya ya. Tidak ya. Saya juga sering begitu. Terkadang itu saya buatnya di Canva karena dia online, tapi besoknya akan dipresentasikan secara offline. Maka saya download dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk PDF. Lalu eh, kadang-kadang juga Bapak Ibu kan buat aksi nyata di PMM itu juga kan pakai Canva begitu ya. Dan kalau kita upload eh, file di PMM itu kan dibatasi ya, hanya sekian filenya. Nah, kadang-kadang kalau kita download langsung dalam bentuk PDF, itu bisanya filenya cukup besar. Kemudian kita bisa kompres secara online, tetapi kadang-kadang hasil kompresnya juga tidak memuaskan. Nah, ini salah satu tips dari saya, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu buat aksi nyata di PMM, ternyata filenya besar, download saja dulu dalam bentuk PowerPoint. Ya, di-download dalam bentuk PowerPoint, nanti dari PowerPoint-nya diubah ke PDF itu eh, filenya apa ukuran filenya berubahnya sangat banyak ya, dibandingkan kita langsung download PDF-nya. Oke, saya rasa itu saya stop share, saya kembalikan kepada moderator Mbak Gustina. Baik, terima kasih Pak Agustani dan terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bertanya. Dan karena waktu sesi diskusinya sudah cukup, sudah selesai, maka untuk sesi diskusinya ini kita tutup terlebih dahulu. Dan mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah raise hand ataupun sudah menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Semoga bisa berdiskusi kembali di lain waktu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin praktik mengulang kegiatan pada malam hari ini, nanti bisa menonton untuk tayang ulang di channel YouTube Belajar Era Digital, serta untuk materinya nanti akan dikirimkan di grup kegiatan tanpa kelas. Dan untuk menutup sesi materi dan diskusi, serta penyemangat untuk kita semuanya di malam hari ini, nanti akan ditutup oleh Pak Agustani untuk motivasi ataupun closing statement kepada Pak Agustani. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, malam hari ini kita sudah sama-sama belajar terkait AI-nya yang ada di Canva, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh memanfaatkan AI yang ada itu untuk membantu atau mengoptimalkan perangkat ajar yang Bapak Ibu buat. Nah, segala sesuatunya yang ada di Canva itu kan elemen, kemudian yang lain-lainnya, template dan sebagainya, itu kan tujuannya untuk membantu Bapak dan Ibu. Tapi sekali lagi, kembali ke kreativitas dari Bapak dan Ibu semua. Dan saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang kreatif yang bisa mengoptimalkan Canva untuk mendukung pembelajaran yang Bapak Ibu berikan kepada murid-murid Bapak dan Ibu.
Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan menjadi teman belajar saya di malam hari ini. Bapak dan Ibu yang luar biasa masih bersemangat walaupun sudah jam 9 malam di waktu Indonesia bagian Barat atau bahkan sudah jam 11 ini ya di Indonesia bagian Timur, tapi Bapak Ibu masih tetap bersemangat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kemudian saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian mohon maaf mungkin tidak semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa saya jawab. Tetapi mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan webinar di Belajar Era Digital karena setahu saya di Belajar Era Digital dijadwalkan nanti akan ada diklat-diklat lanjutan tentang Canva Bapak dan Ibu. Salah satunya yang tanggal 25 itu juga Bapak Ibu boleh ikuti. Tadi saya lihat tadi ada yang bertanya buat modul ajar bisa tidak di Canva. Nah, silakan dikupas tuntas besok ya tanggal 25 Agustus ya bersama teman saya. Baik, itu saja. Kemudian terima kasih buat moderator Mbak Agustina ya. Malam hari ini memang duo Agus yang hadir di webinar nasional ini Bapak dan Ibu. Kemudian terima kasih untuk belajar era digital atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agusani dan semoga sehat selalu sampai bertemu di kegiatan belajar era digital selanjutnya. Dan untuk Bapak Ibu semuanya, mari kita dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Nanti setelah dokumentasi akan ada informasi terkait link presensi dan fasilitas webinar pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah siap untuk di slide yang pertama? Untuk slide yang pertama, dihitungan 1, 2, 3. Di slide yang kedua, dihitungan 1, 2, 3. Di slide yang ketiga, dihitungan 1, 2, 3. Slide yang keempat, dihitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung sampai malam hari ini. Nah, untuk tadi sudah di-upselling oleh Pak Agusani terkait kegiatan lanjutan Canva, bisa Bapak Ibu semua daftar di link yang sudah dibagikan oleh moderator di room chat, room Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat nanti bisa langsung mendaftar kegiatannya agar tidak terlewat ataupun nanti sebelum kuotanya penuh gitu ya Bapak Ibu semuanya. Dan untuk informasi presensi nanti dibagikan pukul 21 lebih 30 menit yaitu di grup kegiatan Canva Class. Dan bagi Bapak Ibu ini presensinya wajib untuk diisi karena nanti akan eh, berhubungan dengan fasilitas serta sertifikat. Jadi Bapak Ibu semuanya mengisi presensi nama dan instansi diharap tidak ada salah huruf maupun salah penulisan. Dan yang bagi kendala terkait presensi nanti bisa langsung menghubungi admin yang berada di grup kegiatan masing-masing. Dan nanti untuk presensinya tenang saja ditutup pada besok pagi pukul 10. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa di remember terlebih dahulu untuk paginya sebelum berangkat bekerja ataupun sebelum mengajar bisa untuk disempatkan mengisi presensi jika malam hari ini belum bisa. Dan untuk pembagian materi, fasilitas, dan sertifikat nanti bisa dicek di grup kegiatan juga. Dan untuk pertemuan malam hari ini, saya cukupkan Bapak Ibu semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menonton tayang ulang di channel YouTube Belajar Eta Digital juga sudah ada. Bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Serta pertemuan ini saya cukupkan apabila ada salah kata maupun pengucapan yang kurang berkenan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu semuanya diberi kesehatan serta kelancaran dan tentunya makin bersemangat untuk mengikuti kegiatan webinar nasional selanjutnya. Saya Agustina Dewi selaku moderator pamit undur diri. Kami tunggu kehadirannya di hari berikutnya karena kita akan belajar asik bersama belajar era digital.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.